Polda Kalimantan Selatan ungkap jaringan narkoba 172 kg. Luas kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru capai 600 hektar. Polres Banjarbaru bekuk seorang polisi gadungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan sampaikan rangkaian peristiwa dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Syarifah Nanas, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan kembali mengungkap kasus peredaran narkoba lintas provinsi. Barang bukti yang berhasil diungkap mencapai 172,4 kg sabu dan 556 butir ekstasi. Peredaran gelap narkoba di Kalimantan Selatan kembali diungkap jajaran kepolisian. Kali ini barang bukti sabu yang peredarannya berhasil digagalkan mencapai 172,4 kg sabu dan 556 butir ekstasi. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, keberhasilan pengungkapan ratusan kilo sabu ini dilakukan jajaran Ditres Narkoba sejak periode 24 Mei hingga 21 Juli 2026. Pada pengungkapan terbaru tanggal 17 Juli 2026, petugas menyita 32 paket narkotika jenis sabu dengan berat 31,9 kg sabu dari dua tersangka di kawasan kota Banjarmasin. Kasus ini merupakan jaringan antar provinsi mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menegaskan pengungkapan ini merupakan prestasi penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Apalagi disinyalir pengguna narkoba sudah masuk ke berbagai kalangan. Adanya peredaran yang dibawa dari tadi kita dengar bersama dari kabar, tapping dan langsung ke hasil. Tujuannya adalah ke hasil, kemungkinan tadi kita dengar juga ini yang akan diperlukan di tambang. Rupanya tambang ini memerlukan sabu gain ya. Dan jadi ini pengakuan daripada yang banyak kita dapat. Jadi alhamdulillah berarti di dalam polisi kita lalu melaksanakan tidak main-main untuk memenangi narkoba ini apa yang diberikan oleh Bapak Kapolda tadi. Nah, jadi mudah-mudahan kita kepada masyarakat yang mengetahui lebih lanjut untuk melakukan pada pejabat Polda atau yang lainnya supaya bisa kita menangkap lebih banyak lagi narkoba yang ada di Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada rilis kali ini juga dilakukan pemusnahan barang bukti secara simbolis. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka apresiasi keberhasilan Polda Kalimantan Selatan dalam pengungkapan 172,4 kg sabu. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk bersama dalam memerangi narkoba. Keberhasilan jajaran Polda Kalimantan Selatan dalam mengungkap dan menggagalkan peredaran 172,4 kg sabu dan 556 butir ekstasi diapresiasi Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka. Supian Haka menegaskan keberhasilan kali ini merupakan upaya serius dan konsisten yang dilakukan jajaran kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Estimasi nilai barang bukti yang berhasil diungkap sekaligus memutus perputaran uang ilegal nilainya mencapai 311 miliar rupiah dan berhasil menyelamatkan sebanyak 863.033 jiwa masyarakat Kalsel dari jeratan narkoba. Sudah mungkin yang mungkin terjadi juga. Kami harapkan semoga yang akan datang bisa membantu. Dan kami adalah bukan hanya kepolisian saja bisa
PNHK juga mengimbau masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Di antaranya dengan melaporkan kepada polisi jika menemukan indikasi peredaran narkoba di sekitar tempat tinggal masing-masing. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah musnahkan 105 barang bukti dari 27 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari 27 perkara, 15 diantaranya merupakan perkara narkotika. Tindak lanjuti putusan pengadilan yang sudah inkrah, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah musnahkan 105 barang bukti dari 27 perkara, periode Mei hingga Juli 2026. Kajari Hulu Sungai Tengah Aditya Rakatama menjelaskan, dari total 27 perkara, sebanyak 15 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi 78 paket sabu dengan berat bersih 50,38 gram, 101 butir obat tablet putih yang mengandung karisoprodol, serta 6 unit telepon genggam. Selain itu terdapat 8 perkara keamanan negara dan ketertiban umum dengan barang bukti 9 senjata tajam, 3 unit telepon genggam, serta berbagai pakaian. Kemudian 4 perkara lainnya merupakan tindak pidana orang dan harta benda dengan barang bukti yang dimusnahkan, terdiri dari 6 senjata tajam, 1 tas hitam, serta sejumlah pakaian. Agenda pemusnahan barang rampasan ini turut disaksikan para pelajar SMP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai sarana edukasi penanganan hukum. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kepolisian Resor Tanah Laut memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 278,8 gram. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 8 kasus selama periode Juni hingga Juli 2026 dengan mengamankan 12 orang tersangka. Komitmen penegakan hukum dan pemberantasan narkotika terus digalakan jajaran Satres Narkoba Polres Tanah Laut. Dalam konferensi pers yang digelar di Joglo Wicaksana Lakhawa, petugas memusnahkan barang bukti sabu seberat 278,8 gram. Barang bukti ini merupakan hasil penindakan hukum selama periode 8 Juni hingga 16 Juli 2026. Dari hasil pengungkapan 8 kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 12 orang tersangka laki-laki. 6 kasus diungkap pada bulan Juni dan 2 kasus pada bulan Juli. Secara keseluruhan, petugas menyita barang bukti sabu seberat 278,05 gram dan ekstasi seberat 2,19 gram dengan estimasi nilai ekonomi mencapai 350 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menyita uang tunai sebesar 550 ribu rupiah dan 1 unit kendaraan roda 2. Dengan pemusnahan barang bukti ini, Polres Tanah Laut berhasil menyelamatkan sekitar 7.200 jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Kami dari Polres Tanah Laut menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa, narkotika bukan untuk gaya-gayaan, jauhi narkotika. Bila ada temanmu yang terlanjur menggunakan, selamatkan dia. Jangan sampai terjerumus, jangan sampai ada yang terlibat dalam peredaran narkotika. Bila ada oknum, apakah dia dari kepolisian atau dari instansi lain terlibat dalam peredaran narkotika, laporkan dan kita sikat tuntas. Laporkan narkotika, kita lawan narkotika. Terima kasih. Kapolres Tanah Laut menegaskan, upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika akan terus menjadi prioritas utama. Masyarakat diimbau untuk selalu proaktif melaporkan setiap aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Kontributor TVRI Muhammad Syaifullah. Pemirsa, usai jeda akan kami sampaikan informasi seputar duka kecelakaan maut KKN WLM. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kecelakaan maut yang menimpa rombongan mahasiswa kuliah kerja nyata lingkungan hidup KKN-LH Universitas Lambung Mangkurat di Kabupaten Tanah Bumbu meninggalkan duka mendalam bagi seluruh civitas akademika ULM. 6 korban tewas dalam kecelakaan maut di Tanah Bumbu terdiri dari 2 mahasiswa ULM, 3 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dan 1 anggota Karang Taruna. Sementara 1 mahasiswa ULM lainnya mengalami luka-luka. Juru bicara ULM Novaria Maulina mengungkapkan, peristiwa bermula saat rombongan dari Desa Batu Licin Irigasi bersama aparat desa setempat dalam perjalanan menuju wisata Sungai Alut usai menghadiri acara di Desa Bulurejo. Nahas, di tengah perjalanan kecelakaan lalu lintas menimpa rombongan. 2 mahasiswa ULM meninggal, Abdi Cahaya Girsang dan Muhammad Ramadhani, kini telah dimakamkan. Sementara korban selamat Muhammad Fahrizal Hasbi masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ulin Banjarmasin. Jadi mereka mendapatkan undangan syukuran sunatan ke Desa Bulurejo dan pergi dengan aparat desa 5 rombongan mobil. Kemudian setelah mereka selesai menghadiri acara syukuran, mereka diajak untuk mampir ke tempat wisata di Desa Sungai Alut. Nah, dalam perjalanan ke tempat wisata Sungai Alut itulah kecelakaan terjadi. Mahasiswa kami masuk ULM, 2 orang menjadi korban meninggal dunia. Saudara Muhammad Ramadhani itu adalah mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian korban lainnya adalah Abdi Cahaya, mahasiswa Fakultas Kehutanan, dan juga yang alhamdulillah selamat adalah Fahrizal Hasbi, mahasiswa Perikanan dan Ilmu Kelautan yang alhamdulillah keadaannya sampai hari ini baru tadi pagi kami jenguk di rumah sakit, keadaannya alhamdulillah stabil, keadaannya sudah jauh membaik dan dalam perawatan lanjutan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan trauma, ULM menarik 13 mahasiswa KKN kelompok Desa Batu Licin Irigasi sejak 2 Agustus lalu. Sementara kelompok KKN di lokasi lain tetap lanjut hingga 10 Agustus dengan instruksi ketat pembatasan mobilitas. ULM pun berkomitmen terus berkoordinasi dengan kepolisian guna mengusut tuntas penyebab pasti kecelakaan. Sidang perkara dugaan pemalsuan surat tanah di Pengadilan Kelas 1 B Kandangan kembali berlanjut. Agenda sidang kali ini pemeriksaan 3 berkas perkara dengan 3 terdakwa. Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Eko Setiawan, akhirnya terungkap bahwa 3 terdakwa atas nama T, MH, dan TRS telah membuat dokumen surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang tidak sesuai prosedur atau palsu. Dengan keterangan lokasi di Desa Padang Batung, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di mana dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti surat yang diduga palsu dan diperlihatkan langsung kepada majelis hakim serta para terdakwa. Terdakwa T akhirnya mengakui telah menggunakan surat untuk dipakai membuat laporan polisi yang ditujukan kepada pihak perusahaan yakni PT Antang Gunung Meratus. Kendati terdakwa sudah mencabut laporannya di kepolisian, hakim mempertanyakan alasannya lagi kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa hal itu dilakukan setelah penyidik menjelaskan bahwa dokumen atau surat diduga tertulis mundur tahun. Merupakan salah satu bentuk wujud nyata dari pemberlakuan dari KUHP yang baru, di mana setelah ada pernyataan pengakuan bersalah dari terdakwa itu segala sesuatunya sudah disiapkan dan dia ketika sudah diakui ya udah nggak akan ada pemeriksaan lebih lanjut lagi sepanjang ada dalam berita acara pemeriksaan yang sudah ditandatangani dan ketua Sumpah itu sudah diakui sepenuhnya, ya udah tidak akan ada pemeriksaan lanjutan. Sehingga apa yang disampaikan tadi memang sesuai dengan apa yang ada dalam BAP sebelumnya. Kendati masih mencermati perkembangan penanganan laporan lain yang disebut dalam persidangan, termasuk kemungkinan adanya dugaan pemalsuan dokumen lain yang masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian.
dari PT AGM akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Dan untuk agenda sidang lanjutan yang dijadwalkan Senin 10 Agustus, ialah pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru tembus 600 hektar lebih. BPBD ungkap faktor cuaca dan ulah manusia akibat kelalaian dari penyebab. Luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Banjarbaru dilaporkan terus meluas hingga menembus angka 600 hektar lebih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru mengkonfirmasi bahwa pemicu utama maraknya titik api disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Zaini mengatakan, saat ini lebih dari 600 hektar lahan terbakar. Lokasi terbanyak di Peramuan, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Cempaka. Di samping faktor iklim, ulah manusia diduga tetap menjadi salah satu penyebab utama munculnya titik-titik api. Memang rata-rata sudah terbakar. Data yang kami miliki dari Posdalop kita, Kota Banjarbaru, itu kurang lebih 600 hektar yang sudah terbakar di Kota Banjarbaru. Nah, ini menjadi atensi kita bersama. Nanti kita akan membentuk juga, walaupun sudah posko ini kita sudah bentuk, namun kita sudah kolaborasi juga dengan pihak BPBD Provinsi dan pihak relawan yang dalam menangani dalam masalah ini. Dan mudah-mudahan ke depan, memang ini masih bentuk dari awal Juli, nanti di Agustus September ini puncaknya haruslah tidak saja di lahan ini, kemungkinan ada lahan juga lebih luas lagi nanti. Makanya kita harus betul-betul siaga dalam keadaan ini. Dan mudah-mudahan jangan sampai ada status darurat. Saat ini petugas lapangan tengah menghadapi kendala sumber air yang mulai mengering dan titik api yang jauh dari jangkauan petugas. Meski lebih dari 600 hektar lahan terbakar, BPBD Banjarbaru mengklaim karhutla masih bisa teratasi. Masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan jika ada terdapat titik api. Selain itu, warga juga dihimbau tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Pemirsa, janjikan bekerja di Mapolres Banjarbaru, polisi gadungan asal Tanah Bumbu diringkus. Akibatnya korban seorang perempuan alami kerugian jutaan rupiah. Seorang pria asal Kabupaten Tanah Bumbu berinisial SA 26 tahun diringkus Satreskrim Polres Banjarbaru. Ia diduga kuat melakukan penipuan dengan menyamar sebagai anggota Polri. Modusnya dengan menjanjikan korban seorang perempuan berusia sekitar 33 tahun bekerja di Polres Banjarbaru. Kasih Humas Polres Banjarbaru Ibda Kardi Gunadi mengatakan, korban Normarina ditawarkan bekerja di SPKT Polres Banjarbaru. Namun, korban harus membayar sejumlah uang dengan berbagai alasan, mulai dari keperluan seragam, medical check up hingga uang pelicin. Nah, untuk sekarang untuk korban inisial N, untuk pelaku inisial SAJ. Nah, untuk korban sendiri memang diiming-imingi untuk bekerja di kepolisian Polres Banjarbaru, khususnya di SPKT Polres Banjarbaru. Nah, mereka ini diiming-imingi oleh saudara pelaku untuk bisa masuk menjadi pegawai di SPKT Polres Banjarbaru, di mana korban sendiri sebenarnya sudah memiliki pekerjaan di daerah Batu Licin juga sebagai penjaga toko. Nah, dengan iming-iming ini ada 4 kali meminta pada korban pelaku untuk bisa masuk menjadi pegawai di SPKT Polres Banjarbaru. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga Rp5.330.000. Saat ini terduga pelaku diamankan di Mapolres Banjarbaru dengan disangkakan pasal 492 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara atau denda Rp500 juta. Kepolisian mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dan waspada tentang tawaran langsung bisa masuk bekerja dengan meminta uang imbalan.
Satreskrim Polres Tapin berhasil mengungkap kasus sindikat pemalsuan alat rumah tangga di Kabupaten Tapin. Setiap bulannya, para tersangka menjual ribuan alat rumah tangga kepada warga Tapin. Setelah beberapa bulan beroperasi, sindikat pemalsuan peralatan rumah tangga di Kabupaten Tapin berhasil diamankan aparat kepolisian. Para pelaku tidak dapat berkutik lagi pada saat diamankan aparat kepolisian yang saat itu sedang berjualan di Kecamatan Binuang. Para pelaku mengincar warga yang sedang berkumpul-kumpul di desa, khususnya para ibu-ibu dan lansia. Produk yang dijual mereka yakni regulator gas, selang gas, hingga blender koper yang dibeli berpaket sebesar Rp300.000. Padahal barang yang mereka jual merupakan barang yang tidak lolos sertifikasi dan modal per paketnya hanya Rp130.000. Kapolres Tapin AKBP Weldy Rojika mengatakan para tersangka ini selalu berpindah-pindah berjualannya dengan target produk yang mereka jual sebanyak 10.000 setiap kabupaten kota yang dikunjungi. Di sini kan beroperasi di sini selama 3 bulan, di mana mereka mulai menyewa gudang, memasukkan barang-barang, sama menjualkan. Kita mengamankan mereka kemarin tanggal 9 Juli. Ya, itu belum, makanya kita lihat masih banyak barang di gudang, karena mereka baru berproses tidak lama, dan sasaran mereka adalah warga ibu-ibu yang ada di kampung, bukan perkotaan ini. Dia mau ke pelosok-pelosok menjual dan menawarkan. Mereka hanya minta izin kepada RT RW dan tidak minta izin kepada kelurahan atau kecamatan. Jadi mereka mencari tempat-tempat yang kira-kira bisa berkumpul ibu-ibu yang ditawarkan paket minyak goreng murah dulu sebagai pemancing. Jadi setelah mereka ibu-ibu itu merasa tertarik, maka munculkanlah tadi regulator sama chopper tadi. Dan mereka menawarkan juga, oh ini bisa kredit kok dengan harga Rp365.000 tadi. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada warga yang telah terlanjur membeli barang mereka agar tidak menggunakannya karena berpotensi membahayakan sebab tidak lulus uji kelayakan dan tidak memiliki sertifikat SNI. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, akibat tidak adanya hujan di Kabupaten Tapin menyebabkan berkurangnya debit air baku PDAM Tapin. Hal ini membuat warga di Kecamatan Tapin Selatan dan Salam Babaris terpaksa bergiliran mendapatkan air bersih PDAM. Keringnya sumber air baku di Kecamatan Salam Babaris yang membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih selama beberapa minggu terakhir, membuat PDAM Tapin terpaksa mengalirkan distribusi air PDAM dari Kecamatan Tapin Selatan untuk warga Salam Babaris. Yang berdampak distribusi air ke pelanggan di 2 kecamatan tersebut dilakukan secara bergantian. Ini dikarenakan sumber air baku di Kecamatan Tapin Selatan juga berkurang karena tidak adanya hujan di Kabupaten Tapin. Kepala PDAM Tapin Alimin Pauji mengatakan untuk warga 4 desa di Kecamatan Salam Babaris dilakukan distribusi air bersih secara bergantian karena sumber air baku di Kecamatan Tapin Selatan juga berkurang. Yang sekarang kondisi di Tapin Selatan dikarenakan untuk pelayanan ke Salam Babaris sudah berjalan walaupun kegiatannya bergilir lah untuk Salam Babaris, dikarenakan kemampuan untuk di Tapin Selatan juga masalah debit sudah mulai berkurang. Jadi untuk pelayanan di Salam Babaris agak gantian lah, maksudnya desa Kamakabang mungkin hari ini atau besoknya di lain di Salam Babaris mungkin itu. Tambahan kemarin masalah tangki sudah kita tidak melayani lagi lah karena sudah di Tapin Selatan sudah mulai masuk. Untuk berikutnya alternatif lain lah, mungkin lah kita carilah solusi lagi lah, supaya Salam Babaris pelayanan lebih bagus lagi lah.
Selama musim kemarau, warga diimbau agar dapat melakukan penghematan air karena beberapa sumber air baku di Kabupaten Tapin sudah mulai berkurang. Pemirsa, UMKM lokal hingga dari Kedutaan Iran akan meriahkan Kalsel Expo dalam rangka hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk memudahkan masyarakat mengakses di pusat kegiatan, SKPD terkait juga akan sediakan shuttle. 14 Agustus 2026 Provinsi Kalimantan Selatan berusia 76 tahun. Dalam memeriahkan hari jadi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar berbagai kegiatan. Di antaranya Kalsel Expo yang akan menghadirkan 100 UMKM di Kalimantan Selatan. Kegiatan Kalsel Expo dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini dipusatkan di kawasan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini gelaran Kalsel Expo yang digelar dari tanggal 12 hingga 18 Agustus, selain dari UMKM lokal Kalimantan Selatan, SKPD, perusahaan dan perbankan di Kalimantan Selatan, juga diikuti dari kementerian hingga dari kedutaan besar Iran yang menghadirkan produk-produk dari Timur Tengah. Diharapkan kegiatan Expo ini akan mampu menggairahkan perekonomian di Kalsel, juga penanaman investasi dari Timur Tengah. Nah, hari tahun ini kita dalam rangka hari jadi ke-76 itu kita juga melaksanakan semacam peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itulah masjid di kawasan merupakan suatu ikonnya dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini juga akan menambah semacam destinasi wisata di kawasan perkantoran kita. Mungkin ada unggulan lain, tampilan-tampilan lain? Ya, yang jelas kan kearifan lokal pastilah. Dan juga dari UMKM yang produk-produk halal dan sebagainya itulah juga akan ditampilkan. Mudah-mudahan kita akan menambah perputaran uang yang ada di Kalimantan Selatan. Dalam bincang santai dalam rangka persiapan hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel dengan tema Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju, yang diinisiasi oleh Diskominfo Kalimantan Selatan ini menghadirkan SKPD terkait dan tenaga ahli gubernur serta mengundang pimpinan media, pimpinan organisasi pers dan jurnalis di Kalimantan Selatan. Diharapkan kegiatan Expo Kalsel ini dapat tersosialisasi ke masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat mengunjungi dan memeriahkan Expo Kalsel yang digelar pemerintah Provinsi Kalsel pada setiap rangkaian hari jadinya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali gelar pelantikan pejabat. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani. Sebanyak 25 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan resmi mengemban posisi dan jabatan baru usai menjalani pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di Pendopo Bupati pada Senin siang 3 Agustus 2026 dengan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Suryani. Dalam amanat tertulis Bupati Hulu Sungai Selatan dibacakan Wakil Bupati Suryani. Rotasi dan promosi jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kerja nyata. Kepada para pejabat yang dilantik, Bupati berpesan agar segera beradaptasi demi menjawab ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, karena di tengah tantangan tata kelola pemerintahan yang kian kompleks, para pejabat diminta menciptakan birokrasi yang responsif, ramah dan transparan. Selain itu pula pada kegiatan ini juga ditekankan tentang pentingnya inisiatif dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, serta menghimbau seluruh instansi untuk meruntuhkan sekat-sekat organisasi demi memperkuat kerjasama tim. Kepada para pejabat yang telah dilantik, saya berharap saudara-saudari dapat menjadi teladan di lingkup kerja masing-masing. Tunjukkan integritas dalam setiap keputusan, kedisiplinan dalam setiap tugas, dan kerendahan hati dalam melayani masyarakat. Jadilah pemimpin yang mau mendengar, mau turun ke lapangan, dan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. 25 pejabat yang dilantik adalah mereka yang menduduki jabatan baru seperti Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, serta Sekretaris Kelurahan. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan.
Tangan-tangan ajaib desainer lokal Kota Baru menciptakan berbagai busana unik dari sampah pada Lomba Fashion Karnaval Bahan Daur Ulang dalam rangka Festival Budaya Saijaan 2026. Di karpet merah, para model berlenggak-lenggok dengan kostum meriah bertema biota laut ekstravaganza. Berbagai busana unik ditampilkan pada Lomba Fashion Karnaval Bahan Daur Ulang di depan eks-kantor Bupati Kota Baru. Di sepanjang karpet merah, para model berlenggak-lenggok dengan kostum meriah bertema biota laut ekstravaganza. Di balik hasil karya ini ada kreativitas desainer-desainer lokal Kota Baru yang seperti tak pernah kehabisan ide. Berbagai jenis ikan hingga terumbu karang menjadi inspirasi mereka dalam merancang kostum yang dilombakan. Dengan tangan ajaibnya, mereka juga mampu menciptakan karya-karya spektakuler ini dari bahan bekas. Sekilas mungkin banyak yang tak menyangka jika kostum-kostum ini 80%-nya terbuat dari sampah plastik, kertas, hingga kain perca. Tema ini dari kostum ini adalah mengangkat Siring Laut Kota Baru, yang mana ikan todak kembar ini adalah salah satu ikonnya Kota Baru yang mana ada di wisata Siring Laut Kota Baru. Bahan daur ulang ini ada dari kresek, jala-jala, ada bubble wrap, bekas paket-paket gitu, bekas tongkat gorden, terus ada ini apa namanya, botol-botol bekas, ada dari tikar purun dan lain-lainnya. Dan helm juga sebagai salah satu penumpang untuk bagian mahkotanya. Menurut Ulun yang paling menjadi perhatian itu terumbu karang di Indonesia gitu. Nah, banyak juga terumbu karang yang sudah mulai punah. Jadi menjaga kelestarian bawah laut lah, Bu. Bahan-bahan yang ulun gunakan yang daur ulang kayak kulit jagung, tempat bekas kotak telur, sama kain perca, plastik, ada apalagi itu kayak ranting-ranting kering yang potong-potongan itu. Lomba Fashion Karnaval Bahan Daur Ulang digelar Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru dalam rangka Festival Budaya Saijaan 2026 sekaligus untuk menumbuhkan kepedulian terhadap isu lingkungan. Penilaian menekankan pada orisinalitas dan tingkat kesulitan karya serta peragaan kostum saat lomba berlangsung. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Bupati Samsul Rizal lantik 120 PNS. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sebanyak 120 PNS jabatan fungsional di Kabupaten Hulu Sungai Tengah resmi dilantik oleh Bupati Samsul Rizal. Bertambahnya ASN di Bumi Murakata ini diharapkan mendukung kinerja pemerintah daerah di berbagai bidang. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 PNS jabatan fungsional. Bupati Samsul Rizal mengatakan pelantikan ini merupakan awal pengabdian ASN untuk memberikan manfaat nyata untuk masyarakat. Dalam momen ini, ia mengingatkan agar para pejabat fungsional terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik. Bupati Samsul Rizal berharap seluruh pejabat fungsional dapat mewujudkan sumpah yang diucapkan melalui kinerja profesional, berintegritas, dan penuh empati dalam melayani masyarakat. Dengan bertambahnya 120 pejabat fungsional pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, optimis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Sebanyak 47 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Tapin mulai lakukan pemusatan pelatihan. Bupati Tapin Yamani meminta kepada peserta agar dapat menjaga kesehatannya dengan sebaik mungkin. Panitia penyelenggara, bimbinglah mereka agar dapat. Setelah dilakukan seleksi dengan ketat dari 140 pendaftar Paskibraka Kabupaten Tapin, sebanyak 47 pelajar di Tapin berhasil terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka
paskibraka untuk hari kemerdekaan nantinya. Selama 2 minggu ke depan mereka akan menjalani pelatihan secara intensif agar dapat siap membawa bendera merah putih pada apel Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Kepala Kasbangpol Tapin Ahmad Sopyan mengatakan, dari tanggal 4 Agustus hingga Hari Kemerdekaan, mereka akan menjalani pelatihan paskibraka secara intensif. Kalau pemusatan untuk calon paskibraka yang telah lulus seleksi di Kabupaten Tapin ini berjumlah 25 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Pemusatan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sampai 18 Agustus 2026. Bupati Tapin Yamani mengingatkan kepada para paskibraka agar dapat menjaga kesehatannya selama mengikuti pelatihan 2 minggu ini. Dan seluruh rangkaian pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sungguh-sungguh, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Persiapkan mental dan fisik sekalian dengan sebaik-baiknya. Jaga kekompakan, persaudaraan dan persatuan antara sesama peserta. Ingatlah bahwa tugas kalian, tugas yang kalian menjalankan adalah tugas mulia demi kehormatan daerah dan bangsa. Anggota paskibraka nantinya akan mengikuti pelatihan mulai dari wawasan kebangsaan, fisik, dan proses kenaikan dan penurunan bendera 17 Agustus. Pemirsa, kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan ikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Keberangkatan dilepas langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddinor. Pelepasan kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlangsung di halaman kantor sekretariat daerah setempat. Peserta berjumlah 41 orang, terdiri dari 29 penggalang, 4 orang pembina dan pendamping, 1 pimpinan kontingen serta 7 orang tim pendukung. Di mana seluruh peserta penggalang yang diikutkan sebelumnya mereka telah mengikuti tahapan seleksi ketat, seperti pembinaan intensif serta pemantapan fisik dan mental untuk siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 12 hingga 21 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Dalam amanatnya, Bupati Syafruddinor menyampaikan agar semua peserta selalu menjaga nama baik Hulu Sungai Selatan dengan menjaga sopan santun, kejujuran, disiplin, serta tidak merasa minder dengan peserta dari daerah lain. Dan juga harapannya kami selalu daerah mengharapkan bahwa jaga sopan santun, jaga juga saling menolong dan jaga nama baik daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan sesuai dengan harapan para orang tua kebiasaan yang berangkat mudik ke sini dengan selamat dan tersenyum bahagia. Rangkaian kegiatan yang diikuti pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Di antaranya ialah upacara peringatan Hari Pramuka sekaligus pembukaan Jambore yang berlangsung tanggal 14 Agustus. Ragam kegiatan yang mendidik seperti keterampilan dan petualangan kepramukaan, serta banyak lagi kegiatan lain yang akan terus berlangsung hingga penutupan nantinya. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan Aibtu Junaidi Laputu dari Satlantas Polres Kota Baru. Baik, terima kasih. Saya Aibtu Junaidi Laputu dari Satlantas Polres Kota Baru. Melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang 4 Baharu, tepatnya pada pukul 14.30 WITA sore hari. Saat ini arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun lancar. Namun, berdasarkan prediksi kami di lapangan diperkirakan pada pukul 17.00 WITA pada sore hari ini akan terjadi peningkatan kepadatan arus lalu lintas. Dikarenakan adanya kepulangan anak pelajar sekolah yang menerapkan full day dan kegiatan masyarakat lainnya. Maka, kami menghimbau kepada
masyarakat pengguna jalan untuk lebih waspada dan hati-hati dalam berkendara guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kami melaporkan bahwa hingga saat ini dalam 1 minggu terakhir, laporan laka lantas di wilayah hukum Kota Baru alhamdulillah nihil. Kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Pastikan kendaraan Anda siap pakai dan lengkapi dokumen yang sah, serta jaga jarak aman saat berkendara karena keselamatan Anda adalah prioritas kami. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Polantas Banua presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan terus memaksimalkan pendataan sensus ekonomi di lapangan. Meski progres penjelajahan wilayah telah mencapai 77%, BPS menyiapkan strategi khusus guna mengantisipasi berbagai kendala cuaca serta tingkat kesibukan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi di Kalimantan Selatan hingga awal Agustus terus bergerak dinamis. Berdasarkan data BPS Kalsel, cakupan wilayah pendataan telah menyentuh angka 77%. Namun maraknya usaha baru serta tingginya mobilitas warga membuat capaian real di lapangan berada di kisaran 63%. Petugas bahkan harus melakukan kunjungan ulang hingga malam hari untuk menemui pemilik usaha. Kepala BPS Kalsel Muhammad Mohanif mengatakan, saat ini angka real cakupan sensus ekonomi di Kalsel mencapai 63%. Pihaknya terkendala bertemu dengan masyarakat untuk disensus. Meski demikian, untuk mengejar 100% hingga akhir Agustus, pihaknya tengah menyusun mitigasi percepatan sensus ekonomi. Hari ini sudah berprogres ya, kalau dari target atau jelajahnya kami sudah menjelajah sekitar 77% gitu. Tapi banyak usaha baru ternyata. Juga masyarakat kan dinamis ya, ada yang datang tiba-tiba tinggal baru situ. Jadi sebenarnya targetnya lebih dari itu. Kalau menghitung itu maka kami baru mencapai sekitar 63% di lapangan. Jadi masih cukup banyak yang belum didata karena memang sulit jadi data ya. Ada masyarakat yang sibuk gitu sehingga kami harus menunggu, bahkan harus balik malamnya misalnya. Tapi terima kasih kepada masyarakat yang cukup antusias. Kita di Kalimantan Selatan tidak ada hal-hal yang mengganjal gitu, lancar di lapangan. Cuma memang kami maklum dengan kesibukan masyarakat. Sejauh ini sudah cukup berjalan lancar, petugas di lapangan berprogres lah semuanya. Masyarakat diimbau untuk terus kooperatif dan menyambut kedatangan petugas demi suksesnya pemetaan data ekonomi daerah Kalimantan Selatan. BPS juga memastikan seluruh data masyarakat dan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Data ini dilindungi oleh undang-undang dan hanya dipakai untuk kepentingan statistik nasional, bukan untuk urusan lain. Menyambut Pekan Menyusui Dunia 2026, beragam aksi simpatik dan edukasi publik digelar di lapangan Merjani, Banjarbaru. Selain menghadirkan layanan konseling, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mendukung keberhasilan masa menyusui. Suasana lapangan Merjani, Banjarbaru mendadak riuh dan hangat ketika ratusan warga antusias mengikuti aksi simpatik dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Dunia 2026. Berbagai pelayanan gratis disediakan untuk masyarakat, mulai dari konseling menyusui dan edukasi menyusui, hingga pemeriksaan kesehatan dasar. Peringatan Pekan Menyusui Dunia tahun ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung proses menyusui. Jadi kegiatan kita hari ini ada konseling menyusui gratis karena kegiatan kita juga untuk mendukung para ibu menyusui dan kemudian menyadarkan para masyarakat agar turut mendukung ibu menyusui. Karena menyusui itu tidak hanya peran ibu dan anak tapi juga lingkungan, keluarga,
masyarakat dan pemerintah. Dan kegiatan kita hari ini ada konseling menyusui gratis, kemudian juga ada foto challenge atau mirror selfie challenge, ada nulis juga note sebagai support untuk ibu menyusui. Jadi di note itu ntar diberikan hal simpel apa sih yang bisa dilakukan untuk ibu menyusui. Jadi kan banyak yang kita ini untuk mendukung ibu menyusui harus ngapain sih, padahal sesimpel menyiapkan makan atau mengambilkan air minum ketika menyusui itu adalah salah satu bentuk dukungan kecil tapi sangat berguna buat ibu menyusui. Salah seorang warga, Frida, mengaku sangat terbantu adanya layanan konseling menyusui gratis. Ia mengharapkan kegiatan ini rutin diselenggarakan. Bagus, bisa untuk berkonseling secara gratis nih. Kan kalau di mana konseling di lain kan pasti bayar. Kayaknya acara ini sih bagus. Berarti namun bisa diadakan terus-menerus nggak, Bu? Iya, benar. Aksi simpatik ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan Pekan Menyusui Dunia yang berlangsung sepekan penuh hingga 7 Agustus mendatang di sejumlah titik lokasi mulai dari klinik hingga posyandu. Kegiatan Pekan Menyusui Dunia 2026 di Kalimantan Selatan ini digagas oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI Kalsel sebagai wujud komitmen nyata meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Banua. Setiap Jumat pagi, kawasan sekitar ruang terbuka hijau RTH Kamboja Banjarmasin tak hanya menjadi ruang terbuka bagi warga, tetapi juga tempat berbagi makanan gratis. Sejak 2018, warung gratis Banjarmasin hadir menyediakan sarapan bagi siapa yang membutuhkan. Sejak 2018, warung gratis Banjarmasin rutin menyediakan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan setiap Jumat pagi. Pendiri warung gratis Banjarmasin atau WGB, Ahliana mengatakan ide warung ini muncul berawal dari kebiasaan almarhum suaminya yang kerap membagikan makanan kepada masyarakat di jalan. Sebelumnya kegiatan ini dilakukan secara mobile dengan membagikan makanan dalam kemasan. Namun karena semakin banyak makanan yang disiapkan dan diperlukan izin tempat, kegiatan kemudian menetap di sekitar RTH Kamboja Banjarmasin. Setiap Jumat pagi, warga dapat menikmati makanan secara prasmanan yang telah dilengkapi tempat makan. Namun untuk menjaga ketertiban, makanan diambilkan oleh petugas. Dalam satu kali kegiatan, lebih dari 100 porsi makanan disiapkan tergantung jumlah antrean dan kesiapan nasi. Menu yang disajikan juga menjadi perhatian, salah satunya adalah menu daging. Ahliana mengaku pernah mendapat cerita dari seorang bapak yang bersyukur bisa mendapatkan menu daging saat makan di WGB. Oleh karena itu dirinya berkomitmen untuk menyiapkan menu daging. Jadi kalau setiap hari itu, alhamdulillah sih banyak yang ngantri kayak gini. Ini tinggal tadi dari pagi kan udah panjang sampai ke sana. Dan menunya ganti-ganti ya. Wah, saya daging. Karena saya tuh dulu berkomitmen waktu kita buka kan ada bapak-bapak yang bilang kami itu bersyukur dikasih menu daging karena kalau yang lain tuh bisa beli di warung itu murah, tapi kalau daging kan kadang mereka nggak murah kalau buat sarapan. Jadi alhamdulillah, jadi kami cuma ngasih menu daging juga enak pengerjaannya, kan saya masak sendiri. Sementara itu, Arif, salah seorang pengemudi ojek online, mengaku hampir setiap Jumat menyempatkan diri singgah di warung gratis Banjarmasin. Ia mengetahui keberadaan warung ini saat melintas dan melihat adanya pembagian makanan gratis. Menurutnya keberadaan warung ini cukup membantu sehingga dirinya berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut. Hampir tiap Jumat kalau diadakan kayak gini pasti singgah. Alhamdulillah sangat membantu. Tidak ada pengeluaran makan kan sementara. Mudah-mudahan berlanjut terus saja. Sangat membantu lah untuk masyarakat. Pian, kalau boleh tahu, Pian tahu ini dari mana, Pak? Waktu dulu pernah lewat sini ya, pernah lihat ada antrian makan gratis, coba-coba ikut juga antri ya gitu. Warung gratis Banjarmasin pada awalnya dibiayai secara pribadi, kemudian mendapat dukungan dari para donatur. WGB bukan sekadar menyediakan sarapan, kegiatan ini menjadi ruang berbagi dan bentuk kepedulian masyarakat yang hadir setiap Jumat pagi di sekitar RTH Kamboja Banjarmasin.
Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok Rabu 5 Agustus 2026. Informasi akan disampaikan Perakirawan Bayu Kencana dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Bayu Kencana, Perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin lapisan 3000 feet untuk esok hari, terdapat sirkulasi siklonik di barat daya Sumatera. Sementara untuk angin di Kalimantan Selatan pada lapisan atas bertiup dari arah timur dengan kecepatan 10 hingga 23 knot. Kondisi cuaca umum di wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari, angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 21 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 97%. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah di seluruh kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Begitupun untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, perakiraan cuaca didominasi dengan cuaca cerah di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Pada siang hingga sore hari, perakiraan cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan juga pada malam hari, cuaca kembali diperkirakan cerah di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang bagi sobat cuaca yang akan beraktivitas di laut. Tinggi gelombang di perairan Banjarmasin esok hari masuk dalam kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan juga Kota Baru diperkirakan berada dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi di perairan tersebut. Selanjutnya, kita ke informasi tingkat intensitas api kebakaran hutan dan lahan. Untuk esok hari, secara umum wilayah Kalimantan Selatan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, sehingga api akan cukup sulit untuk dikendalikan atau dipadamkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses aplikasi info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Syarifah Nanas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.